perkenalkan, nama saya Fiksri Randika Tirtawan, NPM 1859. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum dagang saya tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya sesuai pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dasar hukum atau landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas atau PT sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebelum munculnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Di dalam KUHD disebut pengaturan PT dijabarkan dalam pasal 36 sampai 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan terbatas atau PT jika dijabarkan diketahui bahwa PT tersebut adalah sebagai kumpulan modal. Artinya dalam badan usaha perseroan terbatas atau PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh sebab itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam perseroan terbatas atau PT, maka dialah yang menentukan kebijakan PT. Kebijakan PT bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, dan ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham. Pendirian PT atau perseroan terbatas. Untuk pendirian atau perseroan terbatas terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, syarat formal adalah bahwa untuk mendirikan badan usaha atau PT harus memenuhi syarat formalitas yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, jika suatu PT tidak didirikan dengan akte notaris secara yuridis formal tidak sah. Alasan pendirian PT paling tidak harus ada dua orang. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian PT tersebut, yaitu suatu perjanjian. Karena untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang. Setiap pendirian perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai bukti bahwa pendiri telah mengambil bagian saham, nama pengambil saham dicatat di dalam daftar buku pemegang saham. Yang kedua, syarat material. Syarat material adalah bahwa syarat material dalam pendirian PT adalah modal. Artinya, bagaimana wujud modal dalam perseroan terbatas? Berapa modal yang harus ada jika ingin mendirikan perseroan terbatas? Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham sesuai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai sesuai pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Modal dalam perseroan terbatas dibagi dalam pecahan saham dengan nilai nominal tertentu, sedangkan jumlah minimal modal yang harus ada jika mendirikan perseroan terbatas seperti dijelaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah sesuai pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetor yang sah sesuai pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika semua persyaratan baik formal maupun material telah dipenuhi oleh para pendiri PT, maka selanjutnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan status badan hukum PT adalah mengajukan permohonan pengesahan akte pendirian PT sesuai pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4. Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan,
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dan alamat lengkap perseroan. Jika PT sudah menjadi badan hukum, keberadaan PT dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum. Artinya PT dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan persona standi in judicio. Badan hukum PT dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurusnya. Hal inilah karakteristik PT sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, untuk mengetahui jati diri PT sebagai badan usaha, apakah sudah berstatus sebagai badan hukum, maka perlu dipelajari anggaran dasarnya atau AD. Disebut demikian karena fungsi anggaran dasar PT adalah sebagai hukum positif bagi perusahaan terbatas dan pihak yang mengadakan kontrak dengan PT atau perseroan terbatas tersebut. Organ dalam perseroan terbatas. Organ dalam perseroan terbatas sesuai pasal 1/2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. 1. Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Rapat umum pemegang saham selanjutnya disebut RUPS. Adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar sesuai pasal 1/4 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penjabaran tugas dan wewenang yang dimiliki oleh rapat umum pemegang saham dijabarkan dalam bab 6 mulai 75 sampai 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai pasal 1/6 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dijabarkan dalam pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang ketiga, direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas sesuai pasal 1/5 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, direksi perseroan terbatas adalah wakil perseroan terbatas di dalam dan di luar pengadilan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan perseroan terbatas, wajib membuat daftar pemegang saham. Kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan direksi dijabarkan dalam pasal 92 sampai 107 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sekian penjelasan materi hukum dagang saya tentang perseroan terbatas. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.